Hai 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 Sobat Damdam yang saya cintai dengan setulus hati. Balik lagi nih dengan kita di Damdam Story. Kali ini kita akan bahas film kisah nyata dari tanah Inggris. Film kriminal biografi dengan judul Bronson. Film yang rilis pada tahun 2008 ini dibintangi oleh kakak ipar jauh saya yaitu Tom Hardy. Di film ini kita akan disuguhkan dengan cerita dari seorang laki-laki yang berambisi untuk jadi terkenal. Namun dia tidak mempunyai keahlian apa-apa. Sampai-sampai dia kepikiran untuk melakukan cara yang tidak biasa hanya agar menjadi seorang yang terkenal dan dikenang oleh banyak orang. Tanpa banyak basa-basi seperti orang berdasi di sana, yuk lanjut ke filmnya sekarang juga. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Michael Peterson. Lahir dari keluarga yang baik, sederhana, sakinah, mawadah, dan warohmah, dengan bapak yang soleh dan ibu yang soleha, ternyata tidak menjamin masa depan seseorang menjadi sosok yang baik hati. Karena saat Michael menginjak usia 13 tahun, dia mulai ketagihan dengan yang namanya kerusuhan dan main tonjok-tonjokan, yang mana dia seringkali terlibat masalah kriminal dan kekerasan seperti mencuri, berkelahi, bahkan menghajar gurunya sendiri. Ketika dewasa, Michael sempat bekerja normal dengan menjadi seorang tukang cuci piring dengan bayaran yang sangat rendah. Namun, karena Michael mempunyai prinsip nyari cuan segede gunung, dia nekat mencuri uang dari mesin kasir di tempatnya bekerja. Lantas karena kelakuannya, dia pun harus berurusan dengan pihak berwajib. Yang kagetnya, polisi itu malah dihajar olehnya. Beberapa tahun setelah itu, Michael pun menikah dengan gadis dan dikaruniai satu orang anak imut, baik, dan tidak sombong. Meski dunia Michael dikenal brutal dan penuh kekerasan, Michael ternyata adalah sosok yang sangat menghargai perempuan. Dia tidak pernah sekalipun main tangan, bahkan lebih memilih untuk mengalah daripada harus terlibat cekcok dengan wanita. Namun, karena dia butuh duit buat susu anak dan make up istrinya, tapi dia males ngapa-ngapain, akhirnya dia pun nekat untuk merampok sebuah kantor pos kecil dan mendapatkan hasil yang sedikit sekali. Kalau dirupiahkan kurang lebih 250 ribuan kali ya. Namun karena perbuatannya dia pun harus dipenjara selama 7 tahun untuk kasus tersebut. Akibat kejadian itu, sang istri tercinta pun menceraikan Michael tepat di hari pertama dia dipenjara. Namun Michael justru lebih memilih untuk ngejedok alias diem dan tetap tenang daripada marah-marah gak karuan. Kekecewaan jelas terlihat dari mimik mukanya. Namun Michael mencoba tetap tegar dan tidak nangis di pojokan kamar, kayak ABG sekarang yang baru putus. Bagi banyak orang, penjara dianggap seperti neraka dan tempat yang buruk untuk menjalani kehidupan. Namun tidak bagi Michael. Dia berpikir kalau di penjara itu seperti hotel mewah dan selama di penjara dia mempunyai ambisi untuk menjadi terkenal dengan cara membuat kerusuhan di sana di sini, yaitu dengan cara menganiaya para sipir. Berkat aksinya itu, Michael pun diganjar tambahan masa hukuman 7 tahun, yang berarti dia harus menjalani hukuman selama 14 tahun, lamanya di penjara. Dan selama masa tahanannya, dia terus berbuat onar yang membuat dirinya harus mengalami perpindahan penjara sebanyak 120 kali di penjara yang berbeda karena para sipir tak sanggup dan tak mampu lagi menangani kebrutalan dan kegilaan yang dilakukan oleh si Michael ini. Sakit jiwa ini emang orang. Pada akhirnya, Michael pun harus dikirim ke rumah sakit jiwa tempatnya orang-orang ODGJ berkerumun dan bersosialisasi. Hal itu dilakukan karena Michael dianggap kesulitan mengontrol emosinya yang mudah meledak-ledak sehingga tempat ini mungkin adalah tempat yang cocok untuk orang seperti Michael. Sempat berbuat onar di awal kedatangannya, Michael ternyata mulai merasakan tempat ini seperti tidak nyaman baginya. Sebab di sana tidak ada tahanan yang dapat dia jadikan pelampiasan emosinya. Dan para perawat pun tak terpancing emosinya. Justru langsung menyuntikkan obat bius agar Michael berhenti dari kebrutalannya dan bersikap tenang. Setiap hari selama bertahun-tahun di sana Michael pun diberikan obat, bukan obat warung 2000-an.
tapi obat bius kayak gitu. Yang katanya dapat digunakan untuk mengatasi masalah mental dan suasana hati tertentu. Hal ini dilakukan agar Michael bisa lebih berpikir jernih, tenang, dan tidak mudah emosi. Nah, masalahnya adalah Michael diberikan obat itu dengan dosis yang lebih tinggi, sehingga membuat Michael hampir tidak bisa berbicara sama sekali, yang membuatnya seperti seorang mayat hidup. Singkat cerita, saat Michael dianggap sudah bisa mengontrol emosinya, sehingga para perawat mulai mengurangi dosis obat biusnya. Tapi ternyata itu merupakan strategi Michael untuk pergi dari tempat ini. Di mana saat semua pasien sedang berkumpul, Michael pun membunuh seorang pasien yang sering mengejeknya. Hal itu dilakukan agar dirinya bisa kembali ke penjara tempat dia bisa berkarya. Namun tidak sesuai prediksi, Michael justru dipenjara selama 26 tahun dalam kurungan sendirian, tanpa bisa berbuat onar atau menyakiti siapapun. Alhasil suatu hari saat ada kesempatan, Michael pun merusak seluruh fasilitas penjara yang mengakibatkan kerusakan tingkat redan dan termantap. Sampai-sampai tim tanggap darurat pun harus diturunkan untuk mengatasi hal ini. Dan akibat kerugian besar yang ditimbulkannya, Michael pun ditolak oleh seluruh penjara sehingga sang ratu Inggris yang baik hati dan tidak sombong pun menyetujui pembebasan bersyarat untuk Michael yang akhirnya membuat dia bisa merasakan kembali segarnya udara kebebasan. Lanjut, saat Michael sudah bebas dari penjara dan memutuskan untuk tinggal dengan pamannya, yang mana pamannya adalah seorang bos pemilik bisnis hiburan dan calon pejabat daerah setempat, yang dimana di situ Michael sudah disambut oleh paman dan bibinya dengan pesta yang diisi oleh wanita-wanita nakal dan lelaki gemulai. Hai. Suatu malam Michael pun menemui seorang pria mantan narapidana yang sempat mengagumi kekuatan fisik Michael ketika masih di penjara, dan sekarang dia berniat untuk menjadikan Michael sebagai petarung yang akan bertarung dalam sebuah laga jalanan yang dapat menghasilkan banyak uang. Selain itu, dia pun memberikan nama baru kepada Michael, di mana nama ini terinspirasi dari seorang aktor film action yang cukup terkenal pada masanya, yaitu Charles Bronson. Sehingga dengan nama baru tersebut, Michael bisa dikenal oleh halayak ramai dengan tubuh tinggi besar, berotot, dan berwibawa. Charles Bronson. Michael yang sudah merubah namanya menjadi Bronson pun mampu mengalahkan semua lawan dengan cukup mudah. Bahkan ada seorang penantang yang rela memberikan uangnya hanya untuk melihat Bronson bertarung melawan anjing-anjing galak. Bronson ternyata memiliki perasaan kepada salah satu karyawan pamannya, yang dimana dia bekerja sebagai seorang wanita hiburan yang terkadang menggodanya. Sehingga seketika Bronson pun baper dan ingin serius dengan wanita itu. Dia pun nekat pergi ke toko perhiasan, bukan untuk membeli, tapi untuk mencuri sebuah cincin mahal. Sebagai tanda bahwa Michael ingin serius dengan wanita tersebut. Namun, apa yang Bronson dapatkan ternyata lagi-lagi kekecewaan besar. Karena si wanita itu mengatakan bahwa dirinya sudah punya cem-ceman yang sebentar lagi akan menikahinya. Sehingga Bronson yang tadinya ingin menjadi lebih baik, harus kembali ke pola pikir yang sebelumnya, yaitu menjadi terkenal dengan cara yang gila karena kebrutalannya. Akibat tindakannya mencuri cincin di toko perhiasan, Bronson kembali ditangkap dan dijebloskan ke sebuah penjara dengan tingkat keamanan maksimum, yang mana nampaknya dia memang lebih nyaman dan cocok berada di dalam penjara. Dan belum juga sebulan berada di sana, Bronson kembali berulah dengan menyandera seorang sipir hanya untuk memuaskan hasrat bertarungnya di penjara. Dia mengoleskan mentega ke seluruh tubuhnya yang tujuannya agar para penjaga kesulitan untuk memegang dan menangkapnya. Dan pada akhirnya Bronson pun babak belur bonyok ke karuan yang akhirnya ditempatkan di sel isolasi. Tapi lebih gilanya, dia tidak pernah kapok melakukan hal itu karena dia menganggap bahwa momen seperti itu akan membuatnya menjadi lebih terkenal dan ditakuti dari sebelum-sebelumnya. Berbeda dengan penjara sebelumnya, di penjara ini Bronson dan beberapa tahanan mendapatkan sebuah kelas seni supaya mereka bisa menyalurkan bakatnya atau setidaknya membuat pikiran mereka menjadi positif. Dan alangkah terkejutnya seorang guru seni saat melihat lukisan tangan Bronson yang sangat artistik, yang ternyata Bronson memiliki bakat seni luar biasa yang selama ini tidak pernah ditunjukkan kepada siapapun. Berkat pujian dan pengakuan dari sang guru terhadap lukisannya, Bronson pun semakin giat melukis, bahkan hampir tidak pernah berbuat onar selama berminggu-minggu. Dan sang guru pun berjanji akan menunjukkan lukisan terbaiknya kepada Kalapas.
Di penjara tersebut, Bronson lagi-lagi harus mendapatkan kekecewaan besar tak kala kepala lapas mengacuhkan lukisan buatannya dan justru lebih tertarik dengan perkembangan Bronson yang menyarankan agar dia bisa terus seperti ini dan konsisten untuk tetap menjadi seseorang yang lebih baik. Dan akibat kesalahan kecil bapak lapas yang tidak menghargai hasil lukisannya, hasrat brutal dalam jiwa Bronson pun kembali menyeruak. Bab setiap hal positif dan baik yang dilakukan ternyata selalu berakhir dengan kekecewaan. Sehingga mulai dari sini dia memantapkan hatinya bahwa kebrutalan adalah satu-satunya jalan untuk menjadi diakui dan dihargai oleh semua orang. Karena Bronson merasakan kekecewaan yang membuat jiwa barbarnya bergejolak, Bronson pun menyandra guru seninya dan memberitahu kepala lapas untuk memutarkan lagu dari luar ruangan tersebut. Di dalam ruangan, Bronson pun mengolesi tubuhnya dengan cat minyak berwarna hitam. Setelah itu, Bronson pun meneriaki sipir untuk masuk ke dalam dan kebrutalan seperti biasa pun kembali terjadi. Di akhir film, Bronson pun dikurung dalam sel yang tidak biasa, di mana di sel itu Bronson hanya dapat berdiri tanpa melakukan aktivitas apapun, dan Bronson pun mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara dengan keamanan yang ketat. Dan film pun the end. Ending yang sangat penuh dengan kebronsonan. Gimana filmnya? Mantap kan? Jadi secara keseluruhan, alur dari film ini tidak jelas ya sob. Karena di film ini hanya menceritakan si Bronsonnya saja, tanpa nyeritain hal yang lain, di mana film ini lebih menceritakan kehidupan brutal Bronson selama di penjara. Namun walau begitu, film ini banyak ditonton oleh netizen seantero dunia. Dengan rating 7.1 di IMDb, membuat film ini banyak digemari oleh orang-orang pecinta film. Selain karena Abang Tom Hardy yang menjadi aktor utama, film ini pun dibuat berdasarkan kisah nyata. Yang konon katanya sampai sekarang si Charles Bronson ini masih ditahan di penjara super ketat di negara Inggris. Kami segenap jajaran kepengurusan Damdan Story cabang Prancis dengan berat hati ingin pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dadah!